Semua tata cara pengerjaan skripsi sebetulnya sudah tertuang di dalam sebuah buku pedoman yang jadi pegangan mahasiswa tingkat akhir. Tapi saya menemukan jarang sekali mahasiswa yang mau mempelajari, mau membaca pedoman yang sudah diberikan kampus. Rata-rata mereka hanya melihat contoh dari skripsi kakak kelas. Ya, maka dari itu tidak heran mahasiswa yang mengerjakan skripsi ini tidak mempunyai satu pemahaman komprehensif terkait dengan penulisan skripsi yang dilakukan. Maka dari itu penting sekali kita untuk membaca pedoman penulisan skripsi. Dan saya yakin setiap kampus sudah mempunyai pedoman penulisan skripsi masing-masing yang itu akan diberikan kepada mahasiswa sebagai buku petunjuk, sebagai buku panduan, dan sebagai pedoman mahasiswa untuk menulis skripsi. Apa saja isi dari buku pedoman ini, saya akan bahas di video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Seperti di video opening saya, bahwa pedoman penulisan skripsi ini penting untuk dibaca dan penting untuk dipahami oleh semua mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian. Ketika kalian sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, kalian mendapatkan mata kuliah statistika, sebetulnya bekal dasar utama untuk melakukan penelitian itu kalian sudah punya. Tinggal apa? Tinggal kalian menyusun skripsi. Dalam menyusun skripsi, kalian akan dibekali oleh satu buku petunjuk, satu buku panduan, satu buku pedoman yang akan diberikan oleh kampus dan menjadi pegangan mahasiswa, yaitu buku pedoman penulisan skripsi. Sehingga sebetulnya dengan membaca buku itu, kalian sudah bisa memahami seluruh bagian skripsi tanpa harus ada bimbingan. Nah, enaknya lagi ketika kita sudah dibekali buku pedoman, kalian akan dibekali juga atau didampingi oleh dosen pembimbing. Ini juga menjadi salah satu hal yang baik bagi mahasiswa untuk menyusun skripsi. Jadi dengan bekal itu ada dosen pendamping, dosen pembimbing, kemudian ada buku pedoman penulisan skripsi. Seharusnya tidak ada alasan lagi kalian tidak bisa mengerjakan skripsi, apalagi skripsi sampai tidak selesai. Tinggal kita bagaimana mengatur waktu, bagaimana kita mengatur mood kita untuk menyelesaikan skripsi kita. Justru masalah terbesar di sini adalah bukan karena kalian tidak mampu mengerjakan skripsi, tetapi masalah yang terbesar adalah ada di dalam diri kalian sendiri. Misalnya, malas membaca, malas mengerjakan skripsi, sehingga skripsi itu menjadi sesuatu hal yang beban sekali bagi kalian. Oke. Dalam buku panduan itu sudah jelas tertulis detail bagaimana kalian harus membuat sebuah skripsi. Itu kalian bisa baca. Bahkan tidak hanya semester akhir, semester awal pun kalau kalian mau melihat buku pedoman penulisan skripsi, ya itu silahkan, itu bisa dipelajari dan itu bisa diakses oleh semua mahasiswa, dan kampus mempunyai gaya masing-masing dalam pembuatan skripsi yang tertuang di dalam sebuah pedoman tersebut. Nah, di dalam pedoman penulisan, ya, dalam buku pedoman penulisan itu terdiri dari bagaimana cara kita menulis, sistematika penulisan skripsi, dan bagaimana kita akan menyusun sebuah skripsi, teknik menulisnya akan seperti apa. Itu akan jelas sekali terpapar di sana. Mulai dari margin, mulai dari jenis huruf, font, dari cover sampai daftar pustaka itu dijelaskan di pedoman penulisan skripsi. Ya, jadi cukup jelas dan cukup dibaca saja pedomannya, itu sudah kalian bisa memahami isi skripsi. Selain itu, di dalam pedoman penulisan skripsi pun akan dijelaskan bagaimana kalian harus menulis abstrak,
bagaimana kalian harus menulis pendahuluan, bagaimana kalian harus menulis landasan teori, bagaimana kalian harus menulis metode penelitian sampai dengan pembahasan dan kesimpulan. Poin-poin itu dibahas jelas. Pendahuluan, latar belakang harus ditulis apa. Itu akan terjelas secara singkat di dalam pedoman penulisan skripsi yang akan kalian terima. Jadi tidak alasan sebetulnya kalian tidak tahu menahu bagaimana menulis skripsi itu, karena sudah ada petunjuknya, sudah ada pedomannya, tinggal kalian mengikuti itu. Ya, detail sampai dengan cara pengutipan, sampai cara membuat daftar pustaka, itu semuanya ada. Jadi tidak ada alasan kalian untuk tidak bisa menulis skripsi. Itu jelas ya, itu jelas sekali. Semua dijelaskan, dipaparkan dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir daftar pustaka dan lampiran. Jadi gak ada alasan lagi. Nah, yang jadi masalah sebetulnya hanya karena mahasiswa tidak mau membaca pedoman penulisan skripsi yang sudah diberikan. Itu masalahnya. Yang lebih disukai oleh mahasiswa adalah mengikuti contoh yang sudah ada. Itu baik. Tapi kalau kita tidak baca pedomannya, itu akan sia-sia. Kita tidak akan mempunyai satu pemahaman yang utuh tentang skripsi yang kita tulis. Kalau kita hanya melihat contoh, mungkin secara teknik penulisan, secara format penulisan itu akan sesuai. Tetapi belum tentu dengan isi. Dan yang kita contoh pun belum tentu benar. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah mahasiswa enggan sekali mempelajari pedoman penulisan. Mahasiswa malas sekali mengikuti pedoman penulisan yang sudah ada. Ini yang jadi masalah. Padahal itu sudah tertuang jelas menjadi satu petunjuk yang harus diikuti oleh mahasiswa, dan kita pun sudah mempunyai dosen pembimbing yang akan menemani kita, yang akan membantu kita untuk menyelesaikan skripsi. Kenapa harus ada dosen pembimbing? Mahasiswa S1, mahasiswa S2 itu akan selalu ada dosen pembimbing. Termasuk mahasiswa S3, yaitu namanya promotor ya. Seperti pembimbing lagi. Karena memang mahasiswa adalah orang yang baru pertama kali melakukan penelitian. Jadi kita harus ditemani oleh dosen yang sudah berpengalaman dalam meneliti, agar prosedur penelitian itu kita ikuti dengan baik, ikuti dengan benar, yang pada akhirnya kita mempunyai satu karya ilmiah yang sesuai prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu pentingnya dosen pembimbing. Itu pun bisa sebagai tempat kita untuk bertanya, memastikan apakah jalannya proses penelitian ini berjalan dengan baik dan benar. Itu. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kalian mempelajari pedoman penulisan skripsi dari kampus kalian masing-masing. Kalian sudah dibekali oleh mata kuliah metodologi penelitian, kalian dibekali oleh mata kuliah statistika, kalian dibekali oleh mata kuliah yang memang relate dengan topik penelitian kalian. Ya, sisanya adalah pelajari pedoman penulisan skripsi. Itu yang jarang dilakukan oleh mahasiswa. Mereka lebih sering untuk mencontoh dari format skripsi yang ada. Itu tidak salah, tetapi di sana akan hilang satu substansi pemikiran, substansi pemahaman yang harusnya dipunyai oleh mahasiswa saat membaca pedoman. Itu tidak akan ada. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.